Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan memaparkan hasil dari tugas kami yaitu Critical Book Report mata kuliah Rekayasa Teknik dosen pengampu Bapak Asmi Rizky Lubis SPDMT, yang mana kami kelompok 5 terdiri dari saya Firman Syah Putra, Saya Bergerak Staus. Saya Mitra Sarote Tenazaluku. Baik, pada tugas Critical Book Report ini kami membandingkan kedua buku. Yang pertama itu berjudul Fundamentals of Electric Circuit edisi keempat, penulis Charles K. Alexander dan Matthew N.O. Sadiku, penerbitnya MC Graw-Hill Higher Education, tahun terbit 2009, yang edisi keempat, jumlah halaman 1-901, nomor ISBN 9780073529554. Selanjutnya buku kedua yaitu judulnya Engineering Circuit Analysis, penulis William H. Hyde, Jack E. Kimberly, Stephen M. Darbin, penerbitnya MC Graw-Hill Higher Education, tahun terbit 1971, jumlah halaman 1-653. Baik, selanjutnya tentang ringkasan isi buku akan dibacakan oleh saudara Abram. Yang pertama itu ada ringkasan dari isi buku Fundamental of Electric Circuit edisi keempat, di mana salah satu poinnya itu DC circuit, di mana bagian DC circuit bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep dasar listrik arus searah, keterampilan menggunakan metode analisis rangkaian atau mesh, nodal, teorema rangkaian, serta kemampuan menganalisis perilaku kapasitor dan induktor pada domain waktu. Hasil akhirnya, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan rangkaian sederhana hingga menengah secara sistematis dan menyiapkan diri untuk topik AC dan lanjutan. Lalu ada juga mengenai AC circuit, yaitu bagian AC circuit bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis rangkaian dalam keadaan produk sinusoida menggunakan konsep fasor dan impedansi. Mahasiswa diharapkan memahami representasi sinyal dalam domain frekuensi, menghitung tegangan, arus, serta daya pada rangkaian AC, termasuk sistem 3 fasa, dan mampu mengidentifikasi karakteristik frekuensi suatu rangkaian. Lalu ada juga mengenai Advanced Circuit Analysis. Bagian Advanced Circuit Analysis bertujuan memperkenalkan mahasiswa pada alat matematis yang lebih canggih untuk menganalisis rangkaian, terutama pada kondisi transien dan respon frekuensi. Dengan mempelajari transformasi Laplace, Fourier, dan jaringan 2 port, mahasiswa akan mampu menganalisis sistem dengan cara yang lebih umum dan efisiensi, serta memahami perilaku rangkaian dalam domain waktu maupun frekuensi. Untuk buku kedua akan dijelaskan oleh saudara. Baik, yang kedua yaitu ada Engineering Circuit Analysis. Yang pertama ada Part 1, DC Circuit Analysis. Bagian ini fokus pada fondasi analisis rangkaian arus searah DC yang menjadi dasar dari seluruh pembelajaran analisis rangkaian. Mahasiswa diperkenalkan pada definisi muatan, arus, tegangan, serta hukum dasar seperti hukum Ohm, hukum Kirchhoff, KCL dan KVL, dan konsep resistansi pada jaringan linear. Tujuannya adalah membangun kemampuan awal untuk memahami dan memodelkan rangkaian dalam bentuk persamaan matematis sehingga siap untuk analisis yang lebih kompleks. Selanjutnya, part 2 ada Transient Analysis. Bagian ini berfokus pada analisis rangkaian pada dalam domain waktu ketika terdapat elemen penyimpanan energi seperti kapasitor dan induktor. Mahasiswa diajarkan bagaimana rangkaian bereaksi terhadap perubahan mendadak, misalnya saat saklar dibuka atau ditutup, dan bagaimana energi disimpan dan dilepaskan oleh elemen tersebut. Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan menganalisis perilaku rangkaian pada kondisi transien
yang penting untuk memahami switching, pengisian dan pengosongan kapasitor, serta arus transien pada induktor. Selanjutnya part 3 ada sinusoidal steady state analysis. Bagian ini membahas analisis rangkaian pada kondisi tunak sinusoidal menggunakan konsep fasor dan domain frekuensi. Tujuannya adalah memberikan mahasiswa cara yang lebih sederhana dan sistematis untuk menganalisis rangkaian AC dibandingkan menggunakan persamaan diferensial langsung, sehingga perhitungan menjadi lebih efisien dan mudah dipahami. Part 4 ada AC Power Analysis. Bagian ini berfokus pada perhitungan daya pada rangkaian AC, termasuk konsep daya kompleks yang terdiri dari daya nyata P, daya reaktif Q, dan daya semu S. Tujuannya adalah agar mahasiswa memahami bagaimana energi dikonsumsi dan disimpan secara periodik pada rangkaian AC, serta bagaimana mengukur efisiensi sistem melalui faktor daya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Firman. Baik, selanjutnya part 5 polyphase circuit. Bagian ini membahas teori sistem 3 fasa yang banyak digunakan dalam distribusi daya listrik industri. Tujuannya adalah agar mahasiswa memahami prinsip kerja rangkaian 3 fasa baik pada kondisi beban seimbang maupun tidak seimbang, sehingga mampu melakukan analisis yang diperlukan untuk perancangan dan pengoperasian sistem tenaga. Part 6 Frequency Response and Filters. Bagian ini membahas analisis respon frekuensi rangkaian, sifat resonansi, dan perancangan filter pasif. Tujuannya adalah agar mahasiswa memahami bagaimana rangkaian merespon sinyal dengan frekuensi berbeda dan bagaimana memanfaatkan sifat tersebut untuk merancang rangkaian yang hanya melewatkan atau meredam frekuensi tertentu sesuai kebutuhan aplikasi. Selanjutnya part 7 Laplace Transform Fourier Analysis to Port Network. Bagian ini memperkenalkan alat matematis lanjutan yang sangat penting untuk menganalisis rangkaian dinamik dan sistem modular. Tujuannya adalah agar membekali mahasiswa dengan kemampuan menggunakan transformasi Laplace dan Fourier untuk memecahkan persamaan rangkaian secara lebih sistematis, serta memanfaatkan parameter 2 port untuk memodelkan dan menganalisis jaringan yang lebih kompleks seperti penguat, filter, dan sistem transmisi daya. Lalu ada perbandingan antara kedua buku, yaitu yang pertama aspek pendekatan pengajaran, di mana pada buku pertama disusun dengan gaya ramah mahasiswa menggunakan langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah. Banyak latihan soal langsung setelah contoh atau practice problem, serta ada fitur design a problem yang melatih kreativitas mahasiswa. Lalu untuk ke buku kedua, menekankan pendekatan formal, analisis, dan matematis. Penyajian lebih kaku namun kuat secara teori, sehingga lebih sesuai untuk mahasiswa yang sudah terbiasa dengan metode analisis. Lalu untuk aspek struktur bab, untuk buku pertama tersusun secara bertahap, dimulai dari konsep dasar DC, hukum Ohm dan Kirchhoff, metode mesh dan nodal, teorema rangkaian, lalu berlanjut ke UP ampere, rangkaian transien, sinyal sinusoidal, Fourier, Laplace, hingga jaringan 2 port. Alur ini membuat mahasiswa bisa membangun pemahaman serta secara progresif. Untuk buku kedua, materi dibagi lebih ringkas, seperti hukum dasar, DC, transien, AC, daya, sistem polifase, hingga Fourier dan Laplace. Bab lebih padat dan langsung ke inti, sehingga cakupan luas namun terasa cepat dan menuntut pemahaman awal yang kuat. Lalu untuk aspek ilustrasi dan contoh, untuk buku pertama, ilustrasi berwarna, margin, notes, dan contoh yang dikaitkan dengan aplikasi nyata, misalnya motor, pencahayaan, DAC, dan filter. Hal ini membantu mahasiswa menghubungkan teori dengan praktik. Lalu untuk yang buku kedua, lebih banyak menampilkan persamaan matematis dan penurunan rumus. Contoh yang diberikan biasanya formal dan bersifat akademis, sehingga kurang terkait dengan aplikasi sehari-hari. Lalu untuk aspek penggunaan software, untuk buku pertama terintegrasi dengan MATLAB, PSPICE, dan
KSI. Mahasiswa dapat memverifikasi hasil analisis melalui simulasi sehingga lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran modern. Untuk buku kedua, minim integrasi software modern karena berasal dari era awal penerbitan. Analisis lebih menekankan perhitungan manual. Untuk aspek ke dalam materi, pada buku pertama memberikan penjelasan bertahap sehingga cocok untuk pemula. Beberapa penurunan rumus dipermudah agar tidak membebani mahasiswa. Untuk buku kedua, menyajikan teori secara mendalam dengan derivasi matematis lengkap. Cocok untuk mahasiswa tingkat lanjut atau yang fokus memperdalam teori. Lalu ada aspek jumlah halaman. Kurang lebih 901 halaman, lengkap, detail dan kaya variasi soal, meski terkadang dianggap terlalu tebal dan repetitif. Untuk buku kedua kurang lebih 653 halaman. Ringkas, lebih cepat dibaca, namun berisiko membuat mahasiswa pemula kesulitan karena minim penjelasan tambahan. Lalu untuk poin kedua akan dilanjutkan oleh saudara. Baik, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama aspeknya yaitu kelebihan. Untuk buku pertama ada beberapa kelebihannya, yaitu penyajian sangat sistematis dan ramah mahasiswa, dimulai dari konsep paling dasar hingga ke topik lanjutan. Setiap bab disusun berurutan sehingga pembaca tidak kebingungan melompat antar topik. Kelebihan yang kedua yaitu banyak ilustrasi berwarna, margin notes, serta contoh aplikatif yang membantu mahasiswa memahami kaitan teori dengan praktik nyata. Kelebihan yang ketiga yaitu dilengkapi dengan practice problem dan design a problem di setiap bab, sehingga mahasiswa tidak hanya berlatih menyelesaikan soal, tetapi juga belajar merumuskan masalah. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu terintegrasi dengan software modern seperti MATLAB, PSpice, dan KSite. Hal ini mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan memperkuat keterampilan analisis mahasiswa di era digital. Kemudian ada kelebihan buku kedua yaitu satu, memiliki kekuatan pada analisis matematis yang mendetail dan mendalam. Buku ini melatih mahasiswa untuk berpikir logis, sistematis, dan konsisten dalam memahami teori. Isinya ringkas tetapi padat sehingga mahasiswa bisa memperoleh cakupan materi yang luas dalam jumlah halaman yang relatif lebih sedikit. Kelebihan ketiga yaitu buku ini sudah lama menjadi referensi klasik internasional. Banyak universitas di dunia masih menggunakannya sebagai pegangan sehingga reputasinya terjamin. Kelebihan yang keempat yaitu cocok untuk mahasiswa tingkat menengah hingga lanjut yang ingin memperdalam teori rangkaian, khususnya dalam konteks riset dan analisis akademis. Kemudian ada juga kekurangan. Kekurangan buku yang pertama yaitu tebalnya mencapai kurang lebih 901 halaman sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari keseluruhan isi. Hal ini bisa terasa berat bagi mahasiswa yang ingin cepat memahami inti materi. Kekurangan yang kedua yaitu beberapa penurunan matematis cenderung disederhanakan agar mudah dipahami, sehingga bagi mahasiswa yang menginginkan analisis teori mendalam, penyajiannya terasa kurang detail. Kekurangan yang ketiga yaitu fokus yang besar pada aplikasi praktis kadang membuat bagian teori terasa kurang padat dibandingkan buku yang lain yang lebih teoritis. Selanjutnya, kekurangan buku yang kedua yaitu satu, penyajian cenderung kaku dan kurang ramah bagi mahasiswa tingkat awal. Buku ini lebih cocok digunakan mahasiswa sudah memiliki dasar matematis dan teori listrik yang cukup kuat. Kekurangan yang kedua yaitu minim integrasi dengan software modern. Analisis umumnya dilakukan secara manual sehingga terasa kurang relevan dengan pembelajaran berbasis teknologi saat ini. Kekurangan yang ketiga yaitu contoh soal lebih banyak bersifat matematis formal daripada aplikatif. Hal ini membuat mahasiswa yang lebih terbantu dengan ilustrasi praktis bisa merasa kesulitan memahami penerapan teori. Kekurangan yang keempat yaitu ilustrasi terbatas, umumnya hitam putih dan sederhana, sehingga tidak seatraktif buku modern. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Firman. Jadi kesimpulan dari tugas critical book report ini yang pertama yaitu fundamentals of electric circuit lebih sesuai untuk mahasiswa pemula karena penyajiannya sederhana, bertahap dan dilengkapi ilustrasi serta latihan soal yang banyak. Integrasi dengan MATLAB dan PSpice juga membuat buku ini relevan dengan pembelajaran modern. Kesimpulan kedua yaitu engineering circuit analysis lebih menekankan pada teori
dan analisis matematis yang mendalam. Buku ini cocok dipakai oleh mahasiswa tingkat lanjut untuk memperkuat logika formal meski kurang ramah bagi pemula. Kesimpulan ketiga, kedua buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama sedikit diunggulkan pendekatan aplikatif, sedangkan buku yang kedua kuat dalam aspek teoritis. Dan kesimpulan keempat, dengan menggunakan keduanya secara bersamaan, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh, yaitu menguasai praktik pemecahan masalah sekaligus memperdalam teori formal. Kesimpulan terakhir, pemilihan buku yang tepat sesuai tingkat kemampuan mahasiswa akan membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan mencegah kesulitan yang tidak perlu di awal perkuliahan. Saran dari kami yaitu mahasiswa disarankan menggunakan buku Sadiku sebagai pegangan utama pada semester awal untuk membangun pemahaman dasar. Lalu menambahkan buku Hyde sebagai referensi ketika memasuki topik yang lebih kompleks. Dan para dosen sebaiknya memadukan keduanya dalam perkuliahan agar mahasiswa dapat keseimbangan antara teori dan aplikasi. Sementara itu, program studi dapat menempatkan Sadiku sebagai buku wajib dan Hyde sebagai referensi tambahan untuk pendalaman materi. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.